Pas jelotnya drop shot, kan misalkan jelot di sini. Ya. Iya. Entarnya jelot jadi iya. buka yang depennya Yang itu. ngangkat itu. Yang ngangkatnya itu. Nah, pas ngangkat itu harus enak itu ngangkatnya itu. Ya. Jelot coba drop shot dulu sekarang kebalikannya. Jadi kita lihat lawannya. Yo. Yo. Susah nggak ngambilnya? Yo. Susah nggak? Iya. Nah, jadi pas net lob itu harus ke kotak kecil itu tujuannya itu. Misalkan sekarang di tengah. Kayak gini. Jadi santai dulu, angkat. Santai dulu, angkat. Jadi musuhnya gerak, angkat. Angkat. Baru tunggu. Musuhnya nunggu di belakang, jangan taruh gitu. Tapi kita udah nguasai tuh setengah lapangan itu Udah dari siap itu. Hah? Udah siap. Udah siap. Kemungkinan dari apa? Dia mau nyemes atau mau drop shot itu yang paling berat itu kan cuman drop shot sama nyemes. Ya, buat yang pemain defense itu. Jadi kalau ngelopo pemain defense ya biasa lah kayaknya mah. Cuman ngelangkah selangkah paling atau 2 langkah. Nah, yang susahnya itu kan paling ya di drop shot kayak gitu, di drop shot atau dicemes gitu. Tapi kalau udah dijaga setengah ke depan, berarti kaki kita udah bisa masuk gitu. Tapi untuk mengarahkannya itu ke sudut-sudut itu kan perlu dilatih. Iya. Bener nggak? Coba sekarang. Yo. Yo. Sorry. Yo. Yo, masuk. Cut. Tuh, musuhnya angkat. Jadi jangan langsung musuhnya di belakang langsung diangkat lagi atau dicentak lagi, jangan. Kalau jeda dulu itu. Hah? Ada jeda dulu. Ada jeda dulu itu kalau dianya di belakang. Iya. Ya, ada di belakang. Yo, ada di belakang itu harus ada jeda. Angkat. Sorry. Dipanjangin. Nih, yo. Lagi. Yo. Lagi. Yo. Sorry. Jadi ke sudut-sudut gitu. Jadi nunggu jeda dulu gitu. Matahin langkahnya di jeda gitu. Centak lagi. Centak lagi. Centak lagi. Nah, ini sudut. Kan berat tuh. Ya. Jadi orang itu ngambil walaupun lob itu harus pinggangnya harus nggak enak gitu ya. Jangan dikasih enak. Jangan dikasih enak. Yo. Lagi. Misalkan ini deh, backhand, nih, backhand. Enggak, yang ngelopnya backhand, yo, jelot tetap. Oh, sorry. Yo. Lagi. Tuh, kan berat kan? Oh, jeda, kan kayak gitu. Jadi tujuannya kotak kecil gitu. Soalnya apa? Yang drop shot juga kan harus maju tuh. Malahan kalau yang drop shot itu kan beresikonya lebih banyak. 3/4 lapangan harus dia kuasai. Ya. Jadi kebalikannya, sekarang yang jelot yang lob. Yo. Tuh kan setengah aja. Tuh kan nggak susah tuh segini tuh. Ya. Jadi usahakan itu bolanya ke sini nih. Kan kita ntar abis drop shotnya kan ke tengah. Ya, kalau nggak ke tujuan kok gitu. Nah, kalau ke tujuan kok kan kita 3/4 tuh. Misalkan kayak gini tuh. Tuh, masih masih belum itu. Ya. Masih belum ke presisinya itu. Tuh, masih belum tuh. Coba santai dulu. Yo, santai dulu, pikirin. Lagi, tuh kan masih setengah. Lagi, tuh masih setengah. Lagi. Susah. Bagus. Yo. Nah, kalau drop shotnya bagus juga, nyusahin lawan juga. Tuh, kan susah lawannya. Tuh. Nih. Jadi kaki dulu atau tangan dulu yang masuk. Ini kaki dulu masuk tuh. Tenaganya dari kaki tuh.
Jadi bukan tangan dulu yang masuk, kaki dulu yang masuk gitu. Semua itu badminton kaki dulu yang masuk. Ya, paham ya? Ya, Nah, sekarang statis latihannya. statis. Yo, statis. Kakinya diam aja. Ya. Angkat, lurusin ke Situ kotak titik. kecil. Yo. Lagi. Yo, lagi. Yo, dirasain. Kalau udah tepat jangan dirubah lagi megangnya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat jempolnya di mana katanya? Di tengah. Di tengah. Nah, kenapa tadi juga sama di bawah tapi kenapa di pinggir? Jelot bisa jelasin nggak? Kalau belok itu kan mungkin perlu luasnya. Nah, jadi kalau di tengah itu nggak luwes gitu. Jadi ada yang nyangkut gitu. Tapi kalau power enakan di tengah. Ya. Tapi untuk luwes, untuk apa ya, elastis, enakan di pinggir gitu. Jempol tangannya itu megang gripnya. Kalau teman-teman pengen tahu itu. Siap? Ya. Yo. Lagi. Yo, dirasain lagi. Jadi minimal itu kalau Jelot tahu, oh ini bola kayak gini itu susah ngambilnya, itu Jelot punya senjata yang bagus, misalkan netting dilatih bagus gitu ya. Terus saya pakai senjata itu misalkan dalam 30% pakai senjata itu juga bisa punya poin gitu Jelot. Asal pakai itu, jangan nggak dipakai, pakai. Gitu. Misalkan Jelot cemesannya bagus, saya pakai cemesan silangnya bagus itu, drop shotnya pakai. Ya, tapi abis drop shot, misalkan abis nyemes itu, ntar bola kemana itu udah harus terpikirkan. Jangan daun nyemes pasti mati. Ya, selesai itu. Pertandingan Jelot yang kalah. Jangan seolah-olah bola itu pasti mati. Kalau bolanya itu dibalikin musuh, ini pasti kemana? Kan kelihatan tuh musuhnya itu. Pergelangannya bagus, atau cemesannya yang bagus gitu kan. Ya, bener nggak? Rata-rata kan nggak punya dua-duanya gitu. Jadi yang punya itu satu. Mau cemesan yang bagus, biasanya pergelangan tangannya kurang bagus biasanya itu. Tapi pergelangan tangannya bagus, biasa yang kedut-kedut, biasa powernya kurang gitu, biasanya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga yang bagus dua-duanya gitu. Jadi lihat juga musuhnya. Misalkan, oh dia bisa kedut-kedut, biasa pergelangannya bagus, tapi bola belakangnya kurang bagus gitu. Jadi Jelot harus pahami, nggak asal mukul buang bola gitu, ya? Iya. Yo. Yo, yang enak mana dirasain. Pas ngangkatnya gimana? Lagi. Ada yang mau ditanyain? Belum. Yo. Kalau bisa jangan kebentur net. Karena kita udah diem, udah statis, diem, kaki udah masuk, tinggal tangan gitu. Jadi yang bagus itu kaki dulu, kaki masuk dulu baru tangan. Bukan tangan bareng sama kaki, salah. Jadi tenaga salah. Untuk akurasinya kurang tepat. Ya, kalau bareng kayak gitu. Tenaga boleh gitu kalau bareng kayak gitu. Ada tenaga yang dilimpahkan ke tangan sama badan kayak gitu. Tapi untuk akurasi enggak, kurang bagus gitu. Ya, misalkan ada pertanyaan, kenapa Robin Hood itu bagus katanya? Orang pakai berkuda yang mana juga bisa tepat sasaran, ya itu harus dilatih gitu. Nggak bisa langsung kayak gini, tapi statis kan lomba panahan kan diem tuh. Jaraknya 200-100 meter kan diem, nggak pakai kuda gitu. Kalau mau pakai kuda ya latihan lah gitu. Pakai kuda itu dalam gerakan, anginnya kemana, kudanya ngarah kemana, transisinya kayak gimana, kayak gitu. Kemiringan, maksudnya kemiringan kudanya kayak gimana, kita mau jatuhin kayak gimana. Jadi nggak di situ gitu, nggak sampai di situ aja, harus banyak dipelajari. Yo, lagi. Yo.
Jadi kalau pas kita defend, ini kan mainnya kan defend nih, rally kayak gitu. Kita pas mundur itu jangan buru-buru, santai aja. Ngelangkah, selangkah, dua langkah, siap lagi. Selangkah, dua langkah, siap lagi. Itu jangan pengen buru-buru. Kalau lagi main defend, kalau main nyerang, kita buru-buru tuh. Harus speed, benar-benar speed gitu. Jangan dibalik-balik. Nggak semuanya sama, gitu. Nggak semuanya sama. Misalkan kita udah nyerang nih, agak lumayan terkuras tenaganya, kita mau main defend dulu, nah kurangin tuh tenaganya itu, kita yang ngatur, kita yang tahu tubuh Jadi kita. temponya gitu lah ya. Iya, temponya itu Temponya dikurangin. jadi Jadi bukan temponya yang peran. Kan jadi misalkan lagi nyerang, aduh ini badan kayaknya kalau nyerang lagi nih kayaknya habis gitu. Kita udah tahan dulu, main defend. Nah, temponya kurangin. Tapi nyerangnya kan enggak. Ya. Ya, nyerangnya enggak. Jangan nyerangnya dikurangin. Oh. Jangan tempo nyerangnya dikurangin. Itu kelihatan mutlak gitu. Jangan pas kita nyerang dikurangin, jangan. Mending kita loss dulu itu, kita main defend. Godok juga musuhnya gitu. Ya. Godok musuh dengan defend. Dengan cara rally-rally ya, taruh, jalotnya tenang, taruh lagi. Dia nyemes, taruh lagi. Dia ngangkat, dorong, suruh nyemes. Kan lama-lama dia juga kekuras. Kita udah kembali staminanya, kita nyerang lagi. Jangan, jadi bukan temponya dikurangin ya pas nyerang, bukan. Rubah formasinya. Dalam 3 poin, nggak apa-apa kita misalkan lossin 3 poin, tapi kita defend dulu. Ya, misalkan kita lagi error nih, nyerang error ya, kita defend dulu dong, tahan dulu. Ya, jangan terus saya digecek kita kalau misalkan poinnya udah 1, kalah, 2, kalah, 3, kalah. Formasinya tetap itu, jangan. Loss dulu, biarin, netralin dulu. Paham ya? Iya. Jangan terus ya gitu, udah salah terus ya salah gitu. Nah, makanya butuh kesabaran itu kayak gitu, Jeff. Nah, kayak ngangkat gini kan butuh sabar. Kalau kitanya maunya habis ngangkat mundur, ya akurasinya nggak akan tepat. Jadi bolanya setengah itu. Tapi kita santai angkat, ya santai angkat. Itu. Santai itu satu-satu dulu itu. Jadi kita selesaikan dengan akurasi yang tepat bola satunya. Jadi bola yang jelot itu nggak mudah diambil. Tapi saya mau geraknya lebih santai gitu. Jangan kita ngangkat, tapi kita mau mundur, ya nggak bisa langsung 2 gerakan dipikirkannya itu. Iya. Ya, misalkan jelot mau mikirinnya itu, oh habis ini saya mundurnya cepet aja kayak gini. Ya enggak itu, satu-satu dulu. Gitu. Kayak nebak juga jangan. Hah? Nebak gitu. Nebak bola. Kalau nebak bola jangan. Tapi kita memplanningkan habis ini bolanya pasti ke sini nih. Itu boleh. Jangan misalkan, oh pasti ke sini kita gerak Jangan. duluan. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Tapi kita main safety nih, kemungkinan misalkan kita matiin 3. Ada pikiran doang gitu di situ-situnya. Ya, misalkan jelot ngedorong ke sini. Ya, Ya. ya. Musuhnya kemungkinan kemana? Nyemes bisa. Ngecop bisa itu. Nah, Situ. Ya bisa semua gitu. bisa semua. Tapi kalau posisinya kayak jelot kayak tadi, didorong kayak gitu, apa bisa? Didorongnya udah pinggangnya kayak gini. Kemungkinan turun sih. Hah? Kemungkinan turun. Kemungkinan ngelop mungkin. Coba jelot mencong. Nggak, posisi ngambil bolanya kayak gitu. Nah, kemungkinan gimana? Ya turun bisa itu. Kalau turun, bunuh diri. Oh udah siap itu. Bukan, bunuh diri. Karena badannya udah mencong. Bunuh diri. Kita yang sebagai defense, kita lebih mudah itu. Kenapa lebih mudah? Karena dia larinya nggak beraturan. Misalkan jelot coba, nyemesnya atau coba gerakannya pinggangnya nggak enak. Ini nggak enak gitu. Yo, terus sambil pukul. Nah, coba, yo, kosong koknya. Nah, kemana larinya? Ke sini. Jelot mau nempatin kemana kira-kira bolanya? Ke sana. Ke sana. Ya, udah ya taruh. Makanya disebut bola bunuh diri itu mah. Jadi kalau misalkan bolanya udah orangnya udah pinggangnya udah ini nggak lurus itu mukulnya kayak itu udah nggak enak gitu. Dia mau silang, taruh aja di apa sejajar, lurusin tuh. Jangan diangkat lagi, taruh. Paham nggak maksudnya? Ya, paham.
Kalau dianya ngelop, ya cemes dong ke sana dong, ke arah yang berlawanan. Ya, kalau dia ngelop pasti setengah itu udah nggak enakan bolanya. Bener nggak? Berarti jangan nebak gitu. Hah? Jangan nebak. Jangan nebak. Jadi main itu jangan nebak gitu aja. Kemungkinan. Jadi Jelot itu harus tahu kemungkinan 3 posisi bola itu pasti kemana. Yang satu yang udah pasti Jelot losin. Tapi Jelot tahu itu pada umumnya bola pasti di kesinilah itu. Tapi yang susahnya itu 3, Jelot harus jaga. Iya. Bener. Sebenarnya yang paling susah, misalkan paling susah untuk Jelot ngambil itu, misalkan paling susah nih. Jelot lob ya, ini nih, lob. Nih, yang paling susahnya itu ke sini nih. Untuk pemain defense itu. Bener nggak? Jelot lob. Coba lob. Nih lob ya. Nih. Susah nggak? Susah. Tapi yang pemain ini juga lebih susah gitu. Makanya bola bunuh diri itu. Misalkan ini maksa ke situ, itu taruh aja di situ. Ya, ini misalkan kayak gini. Nih. Susah nggak? Coba. Ya, itu bola susah. Jadi kita nggak usah jaga. Ya, karena kemungkinannya kecil itu. Harus pemain profesional yang ke situ itu. Benar. Nah, sekarang kalau misalkan angkat Jelot. Nih, bolanya ke sini. Bisa nggak? Bisa. Jelotnya bisa nggak kira-kira? Yo. Nih. Bisa nggak? Oke. Sekarang misalkan Jelot kayak gini. Yo. Nih, bolanya cemes. Bisa nggak? Bisa. Berarti kalau lurus, Jelot bisa. Benar. Sekarang gini. Yo. Yo. Yo, siap, ready. Yo. Lagi. Yo. Sorry. Lagi. Yo. Nih. Sorry. Bolanya ini. Yo. Lagi. Bisa nggak? Bisa. Nah, ngapain diurusin lagi? Biar papi mukul lagi gitu. Hah? Biar mukul lagi. Oh enggak, misalkan Jelot main ini mah. Real, Jelot lagi main ini ngangkat kayak gini. Ya, misalkan ke sana. Ya mending. Bisa nggak? Bisa. Ya, ini kayak gini. Yo, angkat lagi. Nih, ke sana. Bisa nggak? Ya. Nah, jadi yang paling susah gimana? Drop shot silang. Jadi kalau kayak gini. Nih, drop shot silang. Duh, kan berat. Walaupun kena berat. Musuhnya juga berat gitu. Musuhnya jauh, ngambilnya juga jauh. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Ada yang kurang mengerti nggak? Enggak. Jadi jangan nebak gitu. Misalkan kalau diangkat sama Jelot nih. Misalkan nih kayak gini. Yo. Yo, angkat sama Jelot. Yo, misalkan kan dorong kayak gitu kan gampang. Ini angkat lagi. Yo, drop shot lulus, gampang nggak? Nih, ini silang. Yo, drop shot lagi, angkat lagi. Nah, ini kayak gini agak berat nih. Nah, berat nggak? Buat Jelotnya itu, bukan buat musuhnya, buat Jelotnya. Jadi seperti itu cara mainnya kayak gitu itu. Jangan nebak gitu, jangan nebak. Oh ini pasti ke sini, jangan. Nah, jadi kayak gitu. Nih, kayak gini. Ini kalau dorong, enak. Ini drop shot silang. Enak, bisa diangkat lagi. Lob. Nah, dorong lagi. Nih, misalkan kayak gini. Alah. Nah, itu berat. Ya. Nah, sekarang balikin Jelot. Misalkan. Sekarang kebalikannya. Jelot yang ini. Yang diangkat. Ya, Jelot drop shot. Yo. 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 Ya. Yo, sini silang. Yo, pakai silang. Berat nggak? Iya. Berat. Nah, kalau berat kayak gimana berarti? Gimana?
Kalau berat gimana? Ini dalam inti pelajaran ini gimana? Jelot harus buang bola atau jelot pas ngangkat itu harus gimana? Ya pas ngangkat itu berarti yang jangan nebak itu, tapi pikirin antisipasinya dari kemungkinan bola yang akan datang. Iya, kemungkinannya kemana itu? Iya tahu jelot maunya kan jangan nebak, dari tadi kan jangan nebak tuh, jangan nebak gitu. Ini kan udah diajarin nih, tahu itu. Kan ini udah diajarin nih. Iya, Jelot yang intinya angkat, itu. jelot yang drop shot nih. Kayak gimana menurut jelot? Ya intinya itu. Kalau intinya kayak gitu ya nggak bisa aja. Jadi intinya itu apa sih? Jelot kan ngelob. Ya, yang susah mana? Ya di situ. Ya di situ. Berarti jelot ntar kalau jelot yang di lob harusnya buang bolanya kemana? Ya ke sana. Ke situ gitu. Jadi bukan asal nebak gitu. Kalau asal nebak ya capek juga itu. Kita nggak tahu tuh. Misalkan asal jaga aja, nggak usah nebak, asal jaga capek, lebih capek. Bukan kayak gitu. Kan ini diajarin nih. 3 yang harus dijaga, yang kemungkinannya mana itu. Oh ini mah gampang, ini gampang, ini gampang. Ini 1 nih. 1 itu kita jaganya itu ala kadarnya, karena kemungkinannya itu kecil kalau orangnya silang. Karena apa? Karena mau bunuh diri. Gitu. Kalau disilangin kayak jelot silang, taruh aja. Berat nggak? Berat. Gitu. Jadi bukan, iya asal nebak, jangan asal nebak. Nggak kayak gitu. Jadi jangan menarar sendiri itu, lepasin itu, tararannya lepasin itu. Kan ini diajarin nih. Nih kalau jelot ngangkat, dibuang bola ke sana, enak nggak? Oh enak, ya jangan buang ke sana dong. Nih kalau dicemes enak nggak? Oh enak, yang dipen, ya jangan nyemes dong. Kalau lagi diangkat kayak gitu, kecuali kalau bolanya setengah, enakan, semes aja kena badannya gitu. Oh ini di drop shot lagi lurus, enakan nggak? Oh bisa. Di lob ke sana silang, bisa nggak? Bisa. Nah kalau drop shot silang, berat. Untuk pemain dipen berat. Nah kebalikannya, untuk pemain yang drop shotnya gimana gitu. Jadi satu-satu harus paham dulu, jangan asal latihan. Oh jadi jangan asal nebak ya. Apalagi tuh bunuh diri itu mah. Bener-bener blank itu mah. Jadi selama ini tuh latihan itu apa itu? Main itu apa itu? Kalau nggak nyampe ke situ tuh apa itu? Latihan itu apa itu? Game itu apa itu? Asal buang bola itu. Coba jelot pahamin lagi gitu. Ini jelot nih, statis. Ya, misalnya ngedorong. Ya, itu kan ngedorongnya kemana aja itu. Jadi kan dirasain. Jadi jangan dirasain, satu-satu dirasain. Kalau bola satunya aja udah kacau itu apalagi ke yang lainnya. Jadi kalau bola satunya itu harus paham itu. Harus paham itu. Kalau udah masuk lapang itu nggak ada tuh cerita, oh di rumah lagi kayak gini, oh ini pacar lagi gini, nggak ada itu ceritanya. Iya. Nggak usah mikir, oh ini di rumah tadi kayak gini, oh ini kayak gini. Nggak ada di lapang itu, nggak ada ngadepin musuh. Intinya kan seperti itu. Jadi misalkan nih ngangkat. Betul, ngangkat itu. Nah, ngangkat. Nih kemungkinannya kemana nih? Kemungkinannya itu. Ya kemungkinannya kan semua juga bisa itu, cuman kalau kemungkinan yang susahnya ke sana gitu. Semua benar bisa. Semua bisa. Kenapa orang ada yang nggak bisa backhand? Kalau kata jelot. Semua kemungkinan bisa. Tapi kalau jelot nggak tahu musuhnya kayak gimana kan lebih bingung lagi dia. Semua bisa, benar semua kemungkinan bisa. Kalau itu udah pemain profesional, berarti jelot nggak bisa nebak musuh. Oh ini musuhnya itu nggak bisa lobnya, terus aja misalkan ini apa disuruh netting nggak dikasih lobnya, ya sama capek-capek aja. Main itu jadi capek jelotnya itu. Jelot nggak ngerti berarti ini tuh, nggak ngerti. Bukan semuanya kemungkinan bisa, enggak. Ini kayak gini misalkan ngedorong. Kayak gini, yang harus dijaga kemana? Ya, berat agak ke sini, benar. Sejajar dengan kok, benar. Ya, agak lewatin dikit, misalkan ininya garisnya itu. Kita misalkan ngebuang, papi misalkan ngebuang ke sini, dorong, das, kita mundur. Minimal kita injak kaki kirinya nginjak garis. Ya, karena kemungkinan besar dia nyemes lurus atau drop shot lurus atau lob. Karena kalau silang itu kemungkinan harus butuh tenaga yang besar, harus yang berani
eksekusi kalau dianya smash silang atau drop shot silang. Karena buat dianya juga bunuh diri itu berat. Kalau ditaruh, jadi kalau misalkan orangnya misalkan nyemes silang atau drop shot silang, taruh. Tapi butuh lobnya itu harus akurasinya benar. Sampai di situ ngerti nggak? Ngerti, paham ya. Hah? Tapi untuk kita ngejaga itu kan bisa semua, bisa kemana aja gitu, Pi. Jadi Bisa kita kemana siap aja. gitu. Nah, benar bisa kemana aja. Tapi yang kemungkinan itu, bukan nebak, kemungkinan yang akan terjadi kalau kita melakukan itu kemana itu dengan mudahnya. Bisa nyemes lurus gitu. Terus drop shot lurus, lob lurus. Itu kebanyakan pada umumnya karena pegelangan tangannya nggak kuat. Ya. Tapi kalau pegelangannya tangan kuat, silang tuh. Udah pasti silang. Silang gitu. Jadi kemungkinannya yang jaga lurus-lurus gitu. Jaga agak mepet ke sini dikit gitu. Kakinya buka-buka, jangan misalkan di lob kakinya diem aja kayak gini gitu, kayak mau nyerang. Ya salah tuh. Ntar nahan di pen kayak gini. Ya teku. Jadi kalau misalkan jelotnya misalkan ngedorong gitu, ngelob misalkan keempat, jaganya di sini. Ya kayak sinetron gitu. Kayak sinetron itu pada umumnya kayak misalkan oh ini kayak gini latihan jaga di sini kayak gini terus bolanya dibuang ke sini, wow jago itu ngebodohin atau kayak gimana? Paham nggak? Paham. Soalnya kemungkinannya kalau jelot ngedorongnya lurus ke sana, kemungkinan itu lebih besar itu ke daerah sini nih, ke daerah sini, kemungkinan besar, bener nggak? Iya. Ya bener ya. Kayak misalkan jelot misalkan kapan hari itu lihat misalkan ngedorong, ya ke backhand dari sini didorong ke backhand itu terus jelot jaga di sini kan nggak mungkin itu teorinya dari mana itu udah pasti kalau ngedorong itu ngegeser ke sini itu ya bener nggak ngegeser ke sini jadi tapi bukan pemain double kita itu jaganya setengah gitu agak injak kayak gini jadi cuman selangkah kena kayak gitu jadi bukan nggak boleh ya kita nebak bukan itu tapi yang akan kemungkinan terjadi gitu. Paham? Paham. Sampai di sini paham nggak? Paham. Ya, jadi yang kemungkinan akan terjadi itu gimana sih? Nah, itu yang kita jaga gitu. Kenapa jelot kalau abis nyemes itu selalu maju? Ya kemungkinannya kan ditaruh gitu. Nah, itu. Jadi kemungkinannya pasti gitu. Gitu. Jadi kalau bisa nggak kemungkinannya kenapa jelot nggak nunggu di belakang aja? Kan kemungkinan terjadinya kan bisa aja diangkat lagi. Kalau jelot oh udah kemungkinan ke sini bisa, ke sini bisa. Kenapa jelot memilah-milah, mempetak-petak satu masalah? Kan di pen nih. Kata jelot bisa aja nah ke sini ke sini ke sini. Kenapa kalau pas nyemes barusan ditanya, udah kemungkinannya pasti naruh. Kenapa dipetak-petak masalahnya? Ya berarti yang kemungkinan yang paling besar itu ya kita Antisipasi dulu Iya, gitu. yang kemungkinan kecil udahlah biasa dah itu mah harus yang benar-benar siap gitu. Iya. Harus yang benar-benar pemain ya profesional kalau mau main silang-silang itu. Makanya kan diajarin itu untuk menuju pemain profesional kita harus latihan silang. Karena nggak gampang, kalau lurus-lurus refleks jelot juga main refleks lurus. Naruh pengennya lurus karena refleks itu. Ya, tapi seiring waktu berjalan semakin dewasa ya bisa gitu. Jadi kan apalagi sekarang misalkan oh ini usianya 15 tahun, 16 tahun udah ke juara Asia kan gampang sekarang kan ada aplikasi wajahnya foto ini bener nggak usianya kayak gini kan gampang itu membodohi orang atau cuman orangnya pengen diseneng-senengin itu netizennya itu realitanya kayak gimana itu ngebodohin atau nyenengin itu jadi harus bener-bener itu ya. Paham itu soalnya tingkat kedewasaannya itu berbeda-beda itu benar ya jadi umur itu nggak ngebohong itu masakan di Indonesia itu 17 tahun bisa tuh boleh bikin SIM karena udah mulai dewasa itu cara berpikirnya mungkin kalau ngebut enggak lah itu karena udah berpikir oh ini kalau ngebut kalau jatuh kan pasti ada celaka ada yang luka kan kayak gitu jadi oh udah dewasa nah paham ya jadi belajarnya itu harus benar-benar itu benar-benar dasar itu ya dasar yang pada umumnya itu yang kemungkinan gitu ini kemungkinannya pasti ke sini gitu kemungkinan loh jadi bukan kita nebak kemungkinan yang akan terjadi oh ini kalau mendung kemungkinan hujan kan gitu mereka bukan nebak wah ini kalau mendung misalkan pasti panas salah tuh ya
Paham ya? Sampai di sini paham ya? Iya. Jadi jangan dibalik-balik gitu. Rumusnya jangan dibalik-balik. Ya, kalau Jalot nggak paham, soalnya susah ya. Bener nggak? Jadi Jalot itu berusaha itu dua gerakan. Misalkan kita gini, coba gerakan. Nah, kayak gini. Kenapa akurasinya harus ke tengah? Kenapa Jalot nggak lebih tenang biar akurasinya itu biar nyusahin lawan? Kita udah masuk. Kenapa kita harus buru-buru? Kita bukan lagi nyerang kok. Kita lagi nempati bola. Kenapa nggak bisa itu nempatin bola itu lurus itu sampai ke kotak kecil? Kenapa? Kemungkinannya apa? Coba. Ini belajar satu dulu aja. Iya apa? Jadi satu-satu dulu itu, Jel. Jalot nggak bisa. Misalkan Jalot mau ngelop tapi Jalot mau langsung defend, orangnya belum mukul. Kenapa harus buru-buru? Kalau main defend harus bener-bener akurasinya gitu. Paham? Paham, harus lebih santai. Lebih santai. Akurasinya ngangkatnya dienakin lagi. Makanya netting kata papi kan dari kemarin-kemarin tuh. Setengah ke depan itu kalau mau main netting atau ngelop harus bener-bener dinikmati. Jadi kalau nggak dinikmati, Jalot mau ngelop tapi mau defend, ceritanya nggak akan tuh. Presisinya bagus, itu akurasinya bagus. Paham ya? Ya. Jadi nggak mungkin itu bolanya itu kenapa sih saya kok ngelop tapi dicemesnya enak gitu. Ya karena Jalot pengennya habis ngelop pengen langsung defend. Yo, sampai di sini ngerti? Ya. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Yo, angkat dulu sekarang, statis. Ya, lagi. Yo. Lagi dirasain, kalau yang udah benar pakai itu caranya. Nah, kali santai. Yo, sekarang mundur. Nah, gitu. Kan udah gitu. Jadi jangan pengen dong. Santai dulu. Santai dulu. Ya, kita benerin dulu angkatannya kita gitu. Kalau angkatannya kita asal geblag gitu, bolanya setengah dicemes ya enakeun musuhnya atuh. Siap. Yo. Lagi. Lagi. Yo. Lagi. Yo. Makanya kan butuh satu-satu bola itu harus diakurasinya benerin. Mungkin teman-teman kan nanya, nah kenapa sih ini latihannya tuh dirempar satu-satu gitu. Ya, bener nggak? Jadi balik lagi gitu. Kalau misalkan pemain sepak bola, tenangan penalti aja nggak masuk, apalagi bawa bola gitu. Ada seretannya, ada bodinya, posisinya nggak enakin bolanya, posisi kakinya nggak enakin. Masa bisa gol? Penalti aja nggak gol. Jadi belajar penalti dulu, baru bawa bola gitu. Kayak gini, belajar akurasi dulu. Baru kalau akurasinya udah benar, saya coba gitu, digodain gitu, Jalotnya digodain. Coba pakai gerakan. Dua langkah akurasinya bagus, coba lob sama drop shot gimana kan gitu ya. Sekarang aja kan masih belum enak gitu. Yo, lagi ya, paham ya Jal ya? Iya. Jadi jangan pengen apa ya, jangan capek sendiri main itu, jangan capek sendiri itu. Jadi jangan pengen langsung dua gerakan gitu. Dalam arti misalkan kita mau nyemes, tapi kita mau defend, aduh capek aja. Kan banyak juga tuh orang yang ngedrilling, misalkan drilling gitu. Ayo aja cemes, sama dia diturunin lagi tuh dicemes lagi. Masa ada kayak gitu itu nyemes dicemes itu? Tapi papi pernah ya? Pernah. Main double. Iya. Ya. Kenapa gitu? Karena cemesannya tanggung. Kalau cemesannya tanggung, kalau pemain double ya tunggu aja. Yang penting muka aja ini. Tungguin aja sini. Kalau dianya cemesannya tanggung ya kita cepret ya. Karena kita tahu itu cemesannya datar-datar. Dan nggak sedikit juga pemain gede tenaganya cuma nyemesnya datar-datar itu. Kita losin out. Kita tahan belokin bingung. Tapi untuk single ya enggak itu. Nggak bisa. Kita nunggu di depan itu. Kecuali misalkan ngangkat kitanya setengah ya udah kita ngumpet aja gitu. Ya. Kalau misalkan di lob ke belakang kita nahan kayak gini, ya enggak, ceritanya dari mana? Iya.
Ya, yo. Lagi, yo. Lebih santai, lebih rileks, yo. Lagi. Yo, lebih dienakin lagi ya. Lebih dienak-enak gitu. Jadi jangan sampai apa ya? Jangan sampai pengen langsung gitu. Pengen cepet gitu. Jangan, santai aja. Yang penting ini satu bola ini jadi senjata itu yang akurasinya benar-benar bisa mematikan lawan gitu. Bukan asal sekedar latihan gitu. Kalau asal sekedar latihan buat apa? Kalau bolanya tipis ada teknik khusus nggak, Pi? Hah? Kalau bolanya tipis, Bolanya tipis gimana? ya tipis itu ada teknik khusus nggak? Kalau bola tipis itu, misalkan orangnya drop shot nih, Ya, otomatis kan ada jeda, ada yang ditahan. Misalkan jempolnya nahan atau ada yang siapanya? buat yang yang ininya, yang ngasih defend. tipisnya. Misalkan ya, kayak misalkan papi ini drop shot tipis. Otomatis ada tuh. Ada yang misalkan harus dibuang napasnya ini ditahan gitu, dihentak. Otomatis orangnya itu ada dua jeda. Pas numpu dia harus buang napas, pas gerak dia harus ngisep napas. Ya, jadi intinya ntar ke depannya itu ya ntar pernapasan lagi, ujungnya ke pernapasan. Misalkan kita tahan, Dalam kita ngangkatnya gitu, Pi. betul. Ya, ini kronologinya dulu gitu, jangan kita langsung pengen eksekusi kecelakaannya dulu. Kronologinya, misalkan orangnya itu, ya misalkan ngedrop shotnya kayak gini, Ya, gitu. susah kan? Susah. Nah, jalot nggak usah diangkat. Oh, nggak bisa. Nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena orangnya itu lagi nahan napas. Berarti diem kayaknya. Diem. Lagi diem. Karena dia nggak ngebuang napas. Negatifnya dia nggak buang. Kalau negatifnya buang, dia pasti agak jauh. Kayak cemes. Ya. Dia kan lagi buang, napasnya dibuang. Orang kan banyak juga yang nahan. Wah gitu. Nah kalau kayak gitu taruh aja. Tapi kalau yang dibuang napasnya tuh jangan aja. Kalau bisa jangan naruh. Karena dia pasti maju gitu. Berarti lob lagi. Lop lagi. Iya, Kita harus santai. Paham ya? Jadi gitu itu. Dalam satu-satu itu harus dipahamin dulu. Jangan asal itu. Oh kenapa sih ini kayak gini? Jadi ada yang negatifnya itu ada yang dikeluarin, ada yang ditahan dulu baru dikeluarin itu. Untuk nahan itu, nahan tenaganya gitu. Paham ya? Iya, Bener ya? Sampai di sini ngerti nggak? ngerti. Nah, kayak gitu. Jadi ada kan bukan ada sih, banyak itu pemain kan yang pas nyampe wah itu kan ada itu. Ya, itu nggak dibuang tuh negatifnya. Nah, kita taruh kayak gitu. Kan kedengar kita juga kan tahu tuh ya. Masa nggak tahu? Nah, makanya harus baca musuhnya dulu itu. Jangan asal gedebak-gedebuk kayak gitu, jangan. Baca dulu misalkan nih datang gitu. Misalkan Jelot Sanjaya terus ke jalannya itu gitu. Nah, ini kaki kanan nih yang kena. Kalau kaki kanan gimana tuh? Kaki kanan. Depannya Nah, sakit. banyakin depannya gitu. Bola depannya banyakin, tapi nggak terus-terusan depan, tapi untuk ininya Ada. enggak, harus 30% itu depan, ngematiinnya itu gitu. Depannya matiin, misalnya dorong, taruh depan. Misalkan kaki kirinya, kalau pemain tangan kanan diangkat, oh berarti bola belakang. Karena apa? Kenapa bola belakang gitu? Karena pas di saat numpuk itu kaki kiri duluan. Jadi harus benar-benar paham ya. Jadi satu-satu dulu lah gitu. Ya. Yo, akurasinya dienakin. Kalau misalkan, oh ini bolanya kecepatan ya ngomong gitu, lebih dirilekin lagi. Yang penting akurasinya dapat, pegangannya dapat gitu, pegangan dapat, posisinya kakinya dapat gitu, nekuknya kakinya lututnya dapat. Yo. Agak pelan dikit. Boleh, yo. Lagi. Yo. Lagi.
Siap? Yuk. Lagi. Lagi. Yo. Lagi. Lagi. Kecepatan nggak? Enggak. Nah kayak gini kan pas mukul itu buang napasnya, wah gitu. Kan asalnya keras, gitu. Kalau yang bagus lagi ntar nggak ada ini, nggak kedengeran ya, tapi keluar gitu. Yo lagi. Lagi. Jadi benar-benar dirasakan ya. Yo, biar akurasinya enak. Jangan pengen, wah ini habis ini langsung mundur gitu. Kayak seteran ya, enggak gitu. Lebih dienakin lagi. Lebih dienakin lagi. Yo, lebih dienakin lagi. Yo. Ada yang mau ditanyain? Belum. Yuk. Ya, rasain lagi. Yo. Nah, kayak gini kan latihan kayak gini kalau buat kedut kan gampang ya. Bener nggak? Jadi misalkan ini 1-2, 1-2, satunya lob, satunya kedut. Yo. Yo. Kan bisa gitu. Kan orang kepas gini nyentak ya, langsung gitu. Tapi angkatannya itu sama gitu. Jadi jangan di gini lagi itu, kayak gini aja. Yang penting kan entarnya kan jadi enak gitu. Jadi entarnya enak. Lagi. Nah, gitu. Yo, low. Jadi jangan pegangannya itu jangan dirubah itu. Posisinya tetap sama. Posisinya tetap sama tapi direm gitu. Jadi harusnya dibuang, tahan gitu, baru buang gitu. Tetap pakai pernapasan aja. Ya. Yo. Coba. Ini kan dibuang nih. Napas dibuang kan? Yo. Pukulannya tetap ya. Nah ini yo, pukulannya tetap tapi tahan napasnya. Yo. Nah, gitu. Jadi tahan napasnya. Kalau mau ada jeda, tahan napasnya. Jadi kalau pas misalkan ngelop, buang. Karena butuh negatifnya dibuang. Karena butuh ada yang dikeluarinnya lebih gede. Paham ya? Yo. Buang dulu aja semua.
Yo. Lagi. Yo, dirasain akurasinya. Jadi harusnya pas merem aja udah ketahuan tuh. Oh, bolanya ke sini. Yo, siap lagi. Lagi. Bola kayak gini kan akurasinya berat tuh ya. Kalau akurasinya bener itu berat. Kalau dorong kayak ini berat. Agak pelan sih. Hah? Agak pelan. Ya. Yo. Lagi. Siap lagi. 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 Jadi senjata tuh banyak ya kalau udah feelingnya enak itu. Garis. Jadi semuanya kalau udah garis-garis mah ya susah. Mau ngambil dimanapun susah. Nyemes garis susah. Ya buat yang di pen nyemes garis mah susah aja. Ya pemain misalkan bolanya bola pemain nyerang gitu. Tapi pas di lobnya garis-garis susah nggak? Susah. Gitu. Lagi. Jadi pelajari lagi gimana megangnya, gimana kakinya yang enak, lututnya gimana. Tuh kan kayak pertama tadi jelot kayak gimana, terus geser kan ya kakinya pas pertama, terus yang kedua kan udah digeser lagi tuh, berarti kan belum enak ya. Tuh ini kan digeser, yang kedua ketiga udah digeser. Nah cari jelot itu yang enaknya itu kayak gimana sih gitu. Sampai benar-benar ketemu gitu. Istilahnya kalau tutup mata juga akurasi udah bener loh gitu. Kan datangnya kok ini nggak mungkin lari kemana-mana ya. Misalnya udah kayak gini masa bisa gitu, kayak belut itu bisa, kan nggak mungkin. Kalau udah lo kayak gini ya merem juga kan jadi gitu. Lagi, nah kayak gitu. Jadi nyentak ke belakang boleh nggak? Boleh. Tapi posisinya lagi ngadu netting tuh. Ya, misalnya netting. Yo, kakinya jangan kaget. Yo.
lagi. Yo, lagi. Yo, lagi. Butuh kesabaran kayak gini. Butuh ketenangan. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Apa yang dirasain? Jadi gregetnya itu. Nah, gregetnya itu makanya kan harus dilatih. Barusan kan disebutin, harus dilatih kesabarannya. Dari gregetnya kan pengennya selesaiin aja. Jadi kalau di pen itu nggak bisa, gitu ya, harus tenang, harus ngeredam kayak gitu. Nggak bisa langsungnya mau, oh ini kayak gini. Mau cepet-cepet menyelesaikan itu yang enggak gitu. Tapi kalau bolanya tanggung ya bunuh gitu. Matiin itu bolanya itu. Jangan dihidupin lagi. Yo. 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 Tuh kan udah sedikit yang terlalu jauh. Sekarang geser lagi. Kan minggu kemarin, wah ke tengah tuh banyak. Nggak sedikit juga ke tengah. Kan kayak gitu juga ngaruhnya sangat-sangat banyak gitu. Baru ntar dilihat forehandnya gimana sih. Nah, kalau Jelot nggak ada pertanyaan, sekarang Poin nanya, kenapa Jelot nggak lobnya silang? Programnya kan urus dulu gitu. Programnya lurus-lurus kan ibaratnya itu, misalkan lagi main nih. Kenapa nggak diajarin silang? Kalau netting misalkan silang, kalau di pen silang. Kenapa diajarinya lurus? Kan kebanyakan harusnya kan silang tuh, karena di pen silang, netting silang, smash silang, drop shot silang. Kenapa lob lurus? Kalau silang ya udah kepotong gitu. Hah? Kepotong. Nggak mungkin kalau lob mah. Kalau lob serang ya mungkin kepotong. Oh, itu apa? Kitanya kan dari sini, situ kosong itu. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan Jelot di lob serang, misalkan ke sini, ya smash lurusin. Karena kejauhan itu. Nah, gitu. Jadi kenapa sih ini programnya itu kok nggak disilangin lobnya itu? Mungkin kan ada yang bertanya teman-teman, kenapa sih ini program kok biasanya defense silang, netting silang, smash silang, drop shot silang. Kan jarang tuh smash lurus itu jarang. Ya. Lebih banyak drop shot silang, smash silang. Tapi kenapa lob itu diajarinya lurus? Nah gitu. Ya, paham ya? Jadi jangan silang tuh kalau misalkan lagi di drop shot gitu ya. Misalkan drop shotnya silang, silangin lagi ngapain gitu. Pasti smash lurus di sana kitanya masih 3/4 tuh belum menguasai lapang. Ya, kalau misalkan dia nyemes kan kita masih bisa kekuasain. Mundur aja kita asal mau gerak nempel kok. Ya, paham ya? Jadi ada tujuannya nih latihan tuh gitu. Bukan ala sekedar, bukan cuman rutinitas. Harus paham gitu. Dan pakai gitu ya. Pas main itu pakai gitu. Jadi jangan yang nggak diajarin dipakai gitu. Ya kalau misalkan Jelot 1-2 mau eksperimen bola Jelot ya silakan gitu. Bener nggak? Cuman kan kalau misalkan nggak kayak gitu ya jangan lah gitu. Jangan bereksperimen dulu gitu. Kalau misalnya udah poinnya unggul nggak apa-apa lah bola eksperimen gitu. Eksperimen Jelot pengen nyoba nih kayak gini gimana gitu. Cuman jangan pas ntar poin jadi musuhnya yang poin, Jelotnya yang jadi grogi, jangan. Karena itu eksperimen apapun hasilnya ya udah karena eksperimen. Yo, lagi kemungkinan kan besok yo masih tetap nih latihan itu kayak gini dulu. Ya. Netting silang. Ke rutinitas itu, rutinitas yang harusnya
menjadi perfect gitu. Jadi kebiasaan yang positif. Nah, mungkin ada teman-teman juga tuh yang nanya, kenapa sih ngambilnya nggak di atas? Yang balik lagi yang tadi itu mungkin Kenapa? orangnya belum, Hah? ya orangnya masih diem. Nah, orangnya masih di belakang gitu. Jadi kita harus lihat juga orangnya. Kalau lagi diem di belakang, kita ngelop lagi ke belakang kan nggak enak. Jadi santai dulu. Ya, yuk. Jadi harus butuh ayunan buat jeda dianya masuk dulu gitu. Masuk ke perangkap gitu. Suruh masuk, baru angkat lagi. Kadang kan hal sepele kayak gini kan yang perlu akurasi yang bagus kan nggak bisa gitu ya. Dengan kok 20 biji gitu. Bener-bener harus feeling yang bagus tuh kalau latihannya cuma 20 biji itu koknya, tapi akurasinya jadi tepat sasaran ya. Benar-benar istimewa dan luar biasa. Ada nggak? Ada gitu, tapi ya nggak tahu tuh dalam sejuta berapa orang tuh yang kayak gitu. Lagi, yo diangkat lagi, dienakin lagi, diresapin lagi. Lagi, yo, lagi, yo, Aduh, yo. Siap lagi. Sorry. Yo. Lagi. Yo, lagi. Lagi. Yo. Jadi secara tidak langsung ini latihan bisa kedut tuh. Asal jelotnya bisa mengaplikasikannya aja. Ya. Bola scan-scan ya itu kan bisa. Lagi.
Jadi abis netting tuh, jangan mundur dulu. Kalau nettingnya itu bagus itu ngapain ditinggalin gitu. Kan orang netting itu pasti ngangkat ke atas itu. Mendingan antisipasi raketnya di atas ya, daripada mundur. Yuk. Lagi. Siap? Yuk. Lagi. Lagi. Yuk, lagi. Lagi. Ada yang mau ditanyain? Atau ada yang mau dibagiin? Oh, ini pegel loh. Yuk. Lagi. Siap lagi? Yuk. Ada yang mau dibagiin? Cukup dulu. Cukup dulu. Yo.